Haritano mengeluarkan instruksi lisan yang melarang seluruh jaringan stasiun televisi di bawah naungan MNC Group seperti RCTI, MNC TV, GTV, dan iNews untuk mengundang atau menayangkan Irish Bella dalam program-program mereka. Langkah drastis ini dinilai sebagai bentuk sanksi sosial dan profesional yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sumber internal menyebut, keputusan ini didasari oleh pertimbangan etika dan moral yang kuat. Menurut pandangan Haritano Trusudjo, tindakan Haldi Sabri yang diduga menggunakan kekuasaan untuk mencampuri proses hukum dan menjebloskan seseorang ke lapas paling ekstrim di Indonesia hanya karena motif kecemburuan adalah tindakan yang sangat keterlaluan dan tidak dapat ditoleransi. Irish Bella yang selama ini dikenal sebagai aktris bertala dan memiliki track record bersih, kini harus menanggung beban berat akibat ulah suaminya. Pintu gerbang televisi terbesar yang selama ini menjadi salah satu sumber utama penghasilannya tertutup rapat. Boikot oleh MNC Group ini praktis membatasi ruang gerak Irish. Insiden pengusiran pasangan selebriti Irish Bella dan suaminya oleh salah satu pembawa acara atau host, Dewi Persik, kini resmi dilaporkan ke pihak berwajib. Pada Kamis 6 November, Haldi Sabri mendatangi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polda Metro Jaya untuk melayangkan laporan resmi terhadap penyanyi dangdut kenamaan Dewi Persik. Laporan tersebut terkait dugaan perbuatan tidak menyenangkan dan pencemaran nama baik di muka umum yang dilakukan Dewi Persik saat menayangkan program tersebut secara langsung. Ini bukan lagi soal gimmick atau sensasi televisi. Ini adalah masalah serius mengenai etika, martabat, dan harga diri. Klien kami merasa sangat dipermalukan di hadapan publik dan jutaan penonton. Tegas Sunang Kalijaga SHMH selaku kuasa hukum dari Irish Bella kepada awak media di Jakarta Selatan. Peristiwa yang menjadi pangkal masalah terjadi pada sesi wawancara yang menghadirkan Irish Bella dan suaminya sebagai bintang tamu. Berdasarkan rekaman siaran yang beredar luas di media sosial, suasana wawancara yang semula hangat mendadak berubah tegang ketika Dewi Persik melontarkan komentar yang dianggap menyerang privasi dan integritas pasangan tersebut. Puncaknya, Dewi Persik diduga secara eksplisit meminta Irish Bella dan suaminya untuk meninggalkan studio, yang sontak membuat suasana menjadi canggung dan syok. Kami datang memenuhi undangan sebagai profesional, tapi perlakuan yang kami terima sungguh tidak profesional. Kami merasa seperti dihakimi dan diusir dari panggung, padahal kami adalah tamu. Tutur Irish Bella dengan nada getir ketika ditemui awak media di kediamannya beberapa jam setelah insiden tersebut. Ia mengaku merasa sangat dipermalukan atas insiden yang terjadi di program televisi nasional tersebut. Kuasa hukum Irish Bella, Sunan Kalijaga, tidak menyembunyikan kekecewaannya. Ia mengecam keras tindakan Dewi Persik yang dinilai melampaui batas kewajaran seorang publik figur, apalagi dalam acara yang disiarkan secara nasional. Perlakuan Dewi Persik ini sama sekali tidak mencerminkan kelakuan seorang publik figur yang seharusnya menjadi contoh. Tindakannya justru menyerupai seorang preman yang beraksi di jalanan, bukan seorang host yang menghormati tamunya. Ini pelecehan terhadap profesi dan penyiaran, ujar Sunan Kalijaga dengan nada tegas. Pihaknya menyatakan akan menempuh jalur hukum secara maksimal untuk memastikan adanya keadilan dan agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Laporan yang diajukan Haldi Sabri berpotensi dikenakan pasal 310 dan 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP tentang pencemaran nama baik dan fitnah, serta pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan. Sementara itu pihak Dewi Persik menunjukkan sikap yang cenderung acuh tak acuh dan tidak gentan. Ketika dikonfirmasi oleh sejumlah wartawan di rumahnya, penyanyi yang akrab disapa DP tersebut justru melontarkan pernyataan bernada menantang. Ujar salah satu koordinator aksi yang enggan disebutkan namanya kepada awak media di lokasi. Seorang artis harusnya menjadi contoh yang baik, bukan malah mempertontonkan hal-hal yang menyakiti hati orang lain apalagi yang sedang terpuruk seperti Amarzoni. Isu yang melibatkan Irish Bella dan Haldi Sabri yang saat ini meramaikan jagat maya dan disinyalir memicu gelombang protes adalah bagaimana perlakuan dan sikap mereka terkait dengan kondisi Amarzoni yang belakangan ini mengalami serangkaian kasus hukum, termasuk dugaan terlibat dalam jaringan dalam lembaga pemasyarakatan. Menanggapi tekanan publik yang masif, baik dari aksi langsung di depan kantor maupun derasnya tuntutan di media sosial, KPI Pusat akhirnya mengambil langkah yang tidak terduga, namun disambut baik oleh masyarakat. Dalam sebuah konferensi pers mendadak, Ketua KPI secara resmi mengumumkan keputusan lembaga untuk memboikot Irish Bella dan Haldi Sabri dari seluruh program siaran di televisi nasional.
Keputusan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa tayangan yang melibatkan pasangan tersebut berpotensi melanggar pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran atau P3 SPS KPI tahun 2012, terutama mengenai etika dan norma kesopanan yang berlaku di masyarakat. Setelah melalui rapat pleno dan mendengarkan aspirasi dari masyarakat luas yang disampaikan secara langsung maupun melalui media sosial, KPI memutuskan untuk mengambil sikap tegas demi menjaga nilai-nilai kepatutan dan etika publik dalam tayangan televisi, serta sebagai bentuk perlindungan kepada masyarakat, khususnya anak dan remaja. Kami resmi mengeluarkan larangan tampil atau boikot terhadap Irish Bella dan saudara Haldi Sabri di seluruh lembaga penyiaran. Keputusan bersejarah ini dinilai sebagai peringatan keras bagi seluruh pelaku industri hiburan dan figur publik di Indonesia. Masyarakat berharap dengan adanya boikot ini, para artis akan lebih berhati-hati dalam bertindak dan berucap, baik di depan maupun di belakang layar, mengingat status mereka sebagai panutan. Tuntutan publik melalui boikot ini pun dari pahalanya. Ini sama persis. Jadi kalau dia baca sehuruf, Anda dapat bagian pahala sehurufnya. Baca. Begitu dia hafal, mempraktekkan hafalannya, Anda dapat pahala juga. Karena dia menghafalkan itu dari wasilah musabahnya. Menandai babak baru tentang bagaimana kekuasaan publik dapat mempengaruhi kebijakan lembaga penyiaran dan menuntut tanggung jawab etika dari para selebritas. Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI Pusat menjadi sorotan utama dalam beberapa hari terakhir. Halaman kantor lembaga pengawas penyiaran itu dikabarkan penuh dengan lautan massa yang didominasi oleh ibu-ibu. Mereka datang dengan satu tuntutan keras dan seragam, meminta KPI segera memboikot aktris papan atas Irish Bella beserta suaminya Haldi Sabri dari seluruh tayangan televisi nasional. Aksi demonstrasi ini merupakan puncak dari kegelisahan dan kemarahan publik yang memuncak di dunia maya dan kini meluas ke jalanan. Pemicunya adalah dugaan kuat terkait perbuatan pasangan selebriti tersebut terhadap mantan suami Irish Bella, aktor Ahmad Zoni. Rekan komentar yang dianggap menyerang privasi dan integritas pasangan tersebut. Puncaknya, Dewi Persik diduga secara eksplisit meminta Irish Bella dan suaminya untuk meninggalkan studio, yang sontak membuat suasana menjadi canggung dan syok. Kami merasa seperti dihakimi dan diusir dari panggung, padahal kami adalah tamu. Tutur Irish Bella dengan nada getir ketika ditemui awak media di kediamannya beberapa jam setelah insiden tersebut. Ia mengaku merasa sangat dipermalukan atas insiden yang terjadi di program televisi nasional tersebut. Kuasa hukum Irish Bella, Sunan Kalijaga, tidak menyembunyikan kekecewaannya. Ia mengecam keras tindakan Dewi Persik yang dinilai melampaui batas kewajaran seorang publik figur, apalagi dalam acara yang disiarkan secara nasional. Perlakuan Dewi Persik ini sama sekali tidak mencerminkan kelakuan seorang publik figur yang seharusnya menjadi contoh. Tindakannya justru menyerupai seorang preman yang beraksi di jalanan, bukan seorang host yang menghormati tamunya. Ini pelecehan terhadap profesi dan penyiaran, ujar Sunan Kalijaga dengan nada tegas. Pihaknya menyatakan akan menempuh jalur hukum secara maksimal untuk memastikan adanya keadilan dan agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Laporan yang diajukan Haldi Sabri berpotensi dikenakan pasal 310 dan 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP tentang pencemaran nama baik dan fitnah, serta pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan. Sementara itu pihak Dewi Persik menunjukkan sikap yang cenderung acuh tak acuh dan tidak gentan. Ketika dikonfirmasi oleh sejumlah wartawan di rumahnya, penyanyi yang akrab disapa DP tersebut justru melontarkan pernyataan bernada menantang. Saya tidak takut sama sekali dengan ancaman-ancaman seperti itu. Saya berdiri di atas kebenaran. Apa yang saya lakukan di panggung adalah bagian dari interaksi dan profesionalitas. Kalau mereka merasa tersinggung, itu urusan mereka, bukan urusan saya, kata Dewi Persik yang mengklaim bahwa tindakan yang ia ambil di panggung memiliki alasan yang kuat, meskipun tidak merincikan alasan tersebut. Dewi Persik juga menambahkan bahwa ia siap menghadapi proses hukum jika memang laporan tersebut berlanjut. Silakan saja dilaporkan, saya punya tim hukum dan saya akan buktikan bahwa saya tidak bersalah. Ini hanya drama yang dibesar-besarkan. Pungkasnya sembari berlalu dari hadapan kamera. Kasus ini sontak menjadi sorotan tajam bagi Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI dan masyarakat luas, memicu perdebatan sengit mengenai etika penyiaran dan tanggung jawab seorang publik figur. Insiden ini dinilai sebagai presiden buruk yang menunjukkan merosotnya profesionalisme dan tata krama dalam program televisi hiburan. Banyak pihak berharap kasus hukum yang melibatkan nama besar ini dapat memberikan pelajaran penting terutama bagi para
Hiburan yang sangat sensitif terhadap citra publik tampaknya memilih untuk menjaga jarak dari pasangan yang sedang dilanda badai isu negatif tersebut. Sinyal penolakan ini diperkuat oleh insiden yang terjadi hanya beberapa hari sebelumnya. Irish Bella dan Haldi Sabri dilaporkan diusir dari set program talk show populer Pagi-Pagi Ambyar. Menurut saksi mata dan informasi internal, ketegangan terjadi setelah pasangan tersebut terlibat perselisihan sengit dengan host program Dewi Persik. Momen ini menjadi indikasi kuat bahwa Irish Bella dan suaminya kini menjadi figur yang sangat toksik di lingkungan kerja media, di mana kehadiran mereka berpotensi memicu drama dan ketidaknyamanan, bahkan bagi rekan sesama artis. Viral di media sosial tentang Irish Bella dan suaminya yang diusir di Pagi-Pagi Ambyar ya sama Dewi Persik. Kira-kira menurut kalian kenapa ya guys? Jadi Irish Bella dan suaminya diusir di Pagi-Pagi Ambyar. Apakah benar Irish Bella dan suaminya ini ada hubungannya dengan Ahmad Zhoni yang ada mendekam di penjara? Katanya Dewi Persik bilang jangan gunakan uang dan kekayaanmu untuk menyakiti orang lain, dalam tanda kutip berhubungan dengan Ahmad Zhoni yang saat ini ada di penjara. Apakah itu benar guys? Apakah itu cuma isu doang atau itu cuma fitnah doang dari Dewi Persik? Kalau misalkan kalian tahu untuk berita ini, coba kalian komen guys di kolom komentar. Apa sih sebenarnya yang terjadi antara Irish Bella dan suaminya sama Dewi Persik? Apakah karena Dewi Persik bersahabat dengan Ahmad Zhoni, lalu di sini dia merasa sakit hati ketika melihat kedekatan kebahagiaan Irish Bella dan suaminya, tapi apakah memang ada hubungannya dengan Ahmad Zhoni guys yang lagi mendekam di penjara? Coba kalian tambahkan di kolom komentar. Halo netizen, halo boloku, selamat apa nih? Selamat bermalam minggu ya. Karena di sini hujan ya, gue di rumah aja. Ya. Gue barusan lihat TikTok ya guys. Apa benar? Ya, ini gue nggak tahu ya beritanya karena gue jarang nonton TV ya. Bener nggak sih kalau Irish Bella sama suaminya diusir di acara Pagi-Pagi Ambyar ya sama seorang Dewi Persik? Iya, betul. Kalau beneran haknya seorang Dewi Persik itu apa ngusir-ngusir orang? Emang itu acara punya dia? Iya. Terus kalau misalkan ya diusir, apa gunanya diundang ya enggak? Ngapain coba itu ngapain? Terus beneran si Dewi Persik itu ya, terus dilaporin sama Irish Bella dan suaminya, ya betul. Kalau beneran, aduh, syukurin. Ini pembelajaran bagi lu, sok-sokan lu. Lu kayaknya sebelum ini juga lu pernah kan ngusir orang kan ya. Suka heran gue kayak itu acara punya lu atau punya nenek moyang lu? Peace.